Shalom, jumpa kembali dalam YouTube channel saya, Sama Love Family. Saya tetap berharap kita semua sehat walafiat, diberkati Tuhan yang melimpah, terutama teman-temanku yang ada di GBI Season City, ya, grup Umas, ya. Saya sudah kangen sekali sama kalian, tapi sebentar lagi saya akan kembali ke Indonesia dan kita akan berjumpa kembali, kita akan bertemu kembali di dalam persekutuan-persekutuan kita, yaitu di dalam Umas Kece, ya, Umas Kece. Nah, saat ini saya akan membawakan satu tema, yaitu tips tua segar serta sehat ala Alkitab, ya. Jadi ini bukan saya ala Alkitab. Bagaimana sih kita tetap uh, kita tetap sehat, uh, bagaimana kita tetap segar di hari tua kita. Kalau soal tua itu pasti nggak bisa dilawannya. Teman-teman yang sudah lansia ataupun anak-anak atau siapapun yang sedang mempersiapkan diri, dan kita semua percaya bahwa kita akan menuju kepada lansia. Ya. Saya akan membawakan satu firman Tuhan di dalam Mazmur 92. Ini waktu saya menjadi ketua Umas di GBI Season City, saya ambil satu tema yang, dan mungkin semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan menyenangi firman ini, yaitu Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, ya. Di sini dikatakan ayat 14, ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, ini menurut Mazmur 92 ini, bagaimana untuk kita menjadi tua tapi kita tetap segar, ya, kita tetap segar, sehat, ya. Bahkan di sini dikatakan bahwa gemuk dan segar. Jadi ada orang gemuk tapi kita sakit-sakitan, ya. Jangan juga tapi kita gemuk tapi kita tetap segar, ya. Di sini saya akan melihat ada empat hal yang saya ambil dari Mazmur ini, yaitu yang pertama hidup benar, ya, di ayat yang ke-14 tadi itu kuncinya. Kalau kita hidup benar, ya pasti kita segar, ya. Terus yang kedua, kita tertanam di mana, ya. Kita ditanam di gereja, kita tertanam di tempat lain, ya. Ini juga menentukan untuk kita sehat, segar di hari tua kita. Nah, yang ketiga adalah tetap menghasilkan buah. Jadi masa tua kita itu kita tetap menghasilkan buah. Jangan kita merasa bahwa karena kita sudah tua ya kita diam aja tunggu kapan Tuhan panggil. Tapi mari kita berkarya terus, kita jadi berkat terus mungkin bagi anak-anak kita atau bagi orang-orang yang dekat. Tentu berbuah itu sesuai dengan kemampuan kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa kita menghasilkan buah di hari tua kita, yaitu bisa kita jadi pendoa syafaat, ya. Mungkin kita tuh sudah nggak bisa kemana-mana. Mari ambil bagian di dalam menjadi pendoa syafaat. Terus yang keempat, ya, tetap memberitakan firman Tuhan. Jadi hari tua kita ini kita jangan diam, kita tetap memberitakan firman Tuhan, mungkin dengan cara kita sendiri, ya, untuk saudara kita,
untuk teman-teman kita, untuk tetangga kita atau yang seusia kita yang mungkin mereka dalam kondisi yang kesepian, kita bisa jadi sahabat buat mereka ya, lewat, mmm, apa namanya, lewat, eee, komunikasi yang sudah canggih sekarang ya, tidak perlu lagi kita susah-susah untuk mengunjungi mereka ke rumah. Kita bisa dengan kita video call, kita bisa dengan telepon ya. Satu, teman saya juga melayani dia, eee, sungguh luar biasa, walaupun saya di Amerika, dia tetap setiap pagi itu, "Selamat pagi Ibu," saya juga "Selamat pagi," "Selamat sore," gitu. Itu hampir tiap hari ya, tiap hari dan saya percaya bahwa dengan cara yang demikian, eee, kita bisa melayani, kita bisa menguatkan orang orang lain ya, mmm, di dalam apa namanya, bagaimana untuk kita berbuat, tentu kita ada menabur ya, waktu masa muda kita sudah menabur apa, ya itu akan kita tuai di saat tua kita, ya. Jadi, banyak-banyak kita menabur supaya kita juga menuai. Kalau kita tidak pernah menabur, apa yang harus kita tuai, ya. Jadi itu, eee, apa namanya, tip saya untuk menjadi, apa namanya, bagaimana kita untuk menjadi segar, ki di saat tua kita serta sehat ala Alkitab. Saya punya, tante, sampai umur 92 baru meninggal itu, dia paling senang baca Alkitab. Ya, senang baca Alkitab dan senang bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan. Senang sekali berdoa, sampai kadang kalau dia berdoa itu, dia lupa amin. Bisa berlanjut sampai dia tidur. Dia doain orang dari Sabang sampai Merauke. Dan betul-betul dia sampai umur 90 tahun dia masih bisa baca Alkitab tanpa dia pakai kacamata ya. Dan sungguh luar biasa waktu diperiksa tubuhnya itu tidak ada penyakit yang ditemuin dalam tubuhnya. Hanya karena memang sudah waktunya penyakit tua sehingga Tuhan panggil dia. Jadi itulah kesaksian-kesaksian tentang bagaimana kita menjadi gemuk, segar di hari tua. Saya juga bersyukur ya, kalau lihat postur tubuh saya juga gemuk ya, gemuk tapi puji Tuhan periksa darah, normal semuanya ya, kecuali kolesterol ya, agak tinggi dikit, tapi itu saya bisa hindari dari, eee, penguasaan diri untuk mengatasi makanan. Nah, itu saya percaya juga saya kuat, saya sehat sampai sekarang karena, eee, saya selalu tertanam di dalam firman Tuhan di bait Allah, saya selalu membaca firman Tuhan, saya selalu belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan bagaimana saya menghasilkan buah-buah di hari tua saya. Ya mungkin itu yang saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye, sampai jumpa di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.